Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore nih semua. Apa kabar nih? Sore, alhamdulillah Sore. baik, Tony. Alhamdulillah baik. Oh, habis liburan nih. Gimana nih liburannya pada mudik nggak? Mudik dong. Mudik tuh nih Wah, seru banget mudik kemarin kemana nih? Gimana nih Akmal mudiknya kemana mah? ke Jawa Barat tuh. Widih, seru dong ya Mudik. liburan. Seru dong tuh. Wih, kalau Revi kemana Revi? Citayam bukan? Bukan dong. Aku ke Jawa Tengah nih mudiknya. Widih. Tetanggaan Jawanya sama Roti. Iya. Seru banget dah tuh pasti. Nah, kira-kira ini kita ngadain pertemuan gini nih mau ngomongin apa nih ya? Enaknya. Karena kita mahasiswa ekonomi nih, kayaknya seru kali ya kalau kita ngomongin tentang ekonomi. Betul banget tuh, boleh banget tuh. Nah, oke. Ngomong-ngomong soal ekonomi ya, berarti kan pelaku-pelaku di dalamnya tuh pasti ada banyak dong ya. Ada bisa negara, masyarakat, penjual, pembeli, pengusaha, luar negeri, banyak lah pokoknya tuh. Kira-kira nih kalau menurut kalian tuh ekonomi dulu nih, ekonomi tuh apa sih sebenarnya? Apa ya? Kalau menurut gue tuh kayak kegiatan yang intinya tuh ngelakuin buat ngasilin duit gitu, Ton. Benar sih, benar. Tapi harus dapat untung juga dong ya. Kalau enggak ya berarti cuma aja dapat capeknya doang sih. Iyalah, betul banget. Harus punya Nah, untung. kalau menurut Akmal sendiri gimana nih, Mal? Menurut Akmal ekonomi itu apa sebenarnya, Mal? Ya, jadi kalau menurut gue nih kan nih, ekonomi itu bisa bisa diartiin kayak gimana cara kita ngatur sumber daya yang terbatas ini gitu kan. Supaya sumber daya yang terbatas ini bisa memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas gitu. Gitu ya sih Tan, menurut. Iya sih. Sebenarnya emang sumber daya yang ada itu cukup ya buat memenuhi kebutuhan manusia. Tapi kalau buat memenuhi keinginannya mah emang nggak bakal cukup. Betul banget. Benar banget. Nih, kita Iya, misalkan namanya. punya motor nih. Terus Iya tuh. ngelihat orang lain punya mobil. Pasti kayak pengen ada hasrat lah. Pengen dia punya mobil kayak gitu ya guys, guys. Nah, iya. Gitu betul. Nah, jadi kalau ngomongin soal ekonomi nih, tadi kan udah disebutin tuh ya, kalau pelakunya tuh ada banyak tuh, ada negara, luar negeri, pemerintah, pembeli, penjual, dan lain-lain. Nah, berhubung karena kita dari prodi ekonomi syariah nih, ceritanya kalau menurut Revi nih, dalam ekonomi Islam tuh peran pemerintahnya tuh secara singkat tuh gimana, Rev? Oke, peran pemerintah di dalam ekonomi Islam ya. Jadi kalau menurut gue tuh peran pemerintah dalam sebuah negara yang khususnya gitu. Lebih ke apa ya, menertibkan dan mesejahterakan masyarakatnya gitu. Dalam mencapai tujuannya kan pasti negara itu membutuhkan seorang pemimpin gitu ya untuk memberikan arahan atau komando agar semuanya bisa berjalan dengan baik dan terorganisir. Nah, di dalam Islam juga peran negara itu udah diatur bahkan secara universal gitu. Kayak contohnya keadilan ataupun jaminan sosial gitu. Keadilan itu kayak bisa kita lihat dari kebijakan apa ya, zakat. Zakat itu kan kita nerima dan mendistribusikannya kembali gitu, yang mana kepada masyarakat yang membutuhkan kayak gitu. Menurut gua. Berarti ya intinya pemerintah tuh dia yang mengatur dan bertanggung jawab buat menertibkan dan mesejahterakan masyarakat lah gitu ya. Iya, Nah, betul. kalau dilihat dari perannya sih, yang secara singkat tadi udah dijelasin, pemerintah ini penting banget nih ya. Makanya sebisa mungkin kita jangan sampai salah pilih nih dalam memilih pemimpin yang bakal memimpin negeri kita.
Nah, tadi kan si Revi udah ngasih sekilas pemahaman tentang peme pemerintahnya. Sekarang kalau misal menurut dari Akmal nih, negara dalam perspektif Islam itu gimana, Mal? Oke, mungkin mirip-mirip lah ya, mirip sama Revi nih yang sudah tadi Revi jelasin. Jadi masyarakat itu kan dalam menjalani kehidupannya ya, benar itu pasti dong, pasti nggak lepas sama tanggung jawab, campur tangan sama pemerintah. Nah, pemerintah ini berperan nih dalam melakukan penertiban dan mensejahterakan rakyatnya. Jadi kalau dalam ekonomi Islam, pemerintah ini mempunyai fleksibilitas yang cukup luas. Sehingga dalam Islam, pemerintah mempunyai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat umum gitu. Nah, di sini gua ngutip dari pendapat M. Nejatullah Siddiqi. Jadi kalau kata beliau tuh fungsi negara itu dapat diklasifikasikan dalam 3 kategori ini. Kalau kata beliau. Jadi peranan itu ada tugas-tugas yang secara tetap itu ditugaskan oleh syariah yang meliputi pertahanan, hukum, dan ketertiban, kebenaran, dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, pemenuhan kewajiban sosial, dan administrasi sipil. Nah, yang kedua gimana? Yang kedua, ada fungsi turunan yang berbasis syariah juga nih, berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi pada waktu tertentu. Termasuk 6 fungsi itu, yaitu konservasi, penelitian, penyediaan fasilitas untuk kepentingan umum, peningkatan modal, dan pembangunan ekonomi. Terus juga ada pemberian hibah untuk kepribadian, untuk kegiatan pribadi, dan pengeluaran yang dimaksudkan untuk stabilitas politik. Nah, yang terakhir ada fungsi pada saat konseling atau syara yang di dalamnya terdapat semua kegiatan yang dipercayakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada proses syara ini. Nah, hal tersebut menurut M. Najatullah Siddiqi ini itu bervariasi dan tergantung pada kondisi masing-masing negara. Karena pasti kondisi masing-masing negara itu berbeda. Jadi bentuk negara itu dalam Islam itu bukanlah termasuk hal yang diatur oleh Islam. Termasuk salah satu masalah yang diserahkan kepada kaum muslimin agar mereka bisa berijtihad nih sesuai dengan kemaslahatan dan pertimbangan manfaat serta berbagai parameter yang ada pada setiap zaman gitu. Wah, ternyata kalau dari yang dijelasin tadi banyak juga sih ya fungsinya kalau ditinjau dari pemikiran tokoh pemikir Islam. Nah, oke nih. Berbicara masalah perekonomian. Ekonomi makro itu pasti kan kita nggak lepas dong dari sesuatu yang menyangkut tentang negara. Di dalamnya yang ada masalah-masalahnya juga. Bisa itu tentang pertumbuhan ekonomi, ketidakstabilan ekonomi, inflasi, juga pengangguran. Nah, dalam kasus-kasus yang kayak gitu nih, kira-kira apa sih upaya yang dilakuin pemerintah buat mengatasinya? Oke, gue izin masuk ya. Jadi gini guys, dalam kegiatan ekonomi gitu, khususnya ekonomi Islam gitu, pemerintah itu mempunyai hak gitu, bahkan kewajiban untuk melakukan intervensi yang dilakukan setiap individu gitu. Baik itu kayak mengatur ataupun kayak cuman mantau aja. Nah, cara-cara yang dapat diterapkan dalam negara Islam atau negara yang menganut ekonomi Islam lah gitu, tentang ikut campurnya negara atau pemerintah dalam masalah perekonomian itu, pemerintah mengembalikan distribusi kelayakan atau biar kayak apa ya, kelayakan hidup itu bisa rata gitu di seluruh lapisan masyarakatnya. Nah, hal ini juga pernah dilakuin sama Rasulullah pada zamannya ketika membagikan fai. Jadi fai itu harta rampasan tanpa perang yang diambil dari waktu itu tuh Bani Nadir. Nah, Rasulullah itu membagikan fai ini hanya kepada kaum muhajirin aja gitu. Kenapa? Enggak ke kaum ansor juga. Karena Rasulullah itu pengen keseimbangan itu terjadi gitu. Keseimbangan antara orang-orang muhajirin yang mana notabene itu mereka udah
ninggalin harta-harta mereka di Mekah dan pergi ke Madinah membawa agama mereka yang mana agama Islam kayak gitu. Dibanding dengan orang-orang Ansor yang mereka itu kan tuan rumah di Madinah dan udah memiliki harta yang cukup kayak gitu. Wah, keren. Berarti kalau merujuk dari penjelasan Revi yang tadi tuh, peran pemerintah dalam ekonomi Islam itu besar dan penting banget ya buat menyeimbangkan masyarakat. Iya, Tapi betul. misalnya ada kecurangan-kecurangan atau suatu hal yang bisa ngerugiin sebuah pihak di perekonomian itu, pemerintah bertanggung jawab juga apa enggak ya kira-kira? Nah, mungkin gini Ton ya. Jadi kalau dalam pandangan Islam itu, tanggung jawab pemerintah itu nggak cuma pada keamanan negara nih yang bisa aja diserang dari luar lah gitu. Tapi pertanggungjawaban pemerintah ini juga merupakan bagian dari program pencapaian masyarakat yang ideal, adil dan makmur. Nah, keadilan dalam masyarakat tersebut bisa bisa sangat sulit nih, atau bahkan mungkin nggak bisa gitu, karena kalau tanpa campur tangan pemerintah yang bijak di dalamnya. Jadi pemerintah ini harus terlibat dalam membela kaum yang lemah dan memberikan jaminan sosial kepada mereka, terutama yang menyangkut masalah perekonomian. Jadi harta yang dikumpulkan sesuai jalur syariah itu dan pemilik harta tersebut itu menggunakannya dengan baik, jujur dan sederhana. Maka harta tersebut yang tersisa itu wajib dilindungi oleh negara dan dijamin keselamatannya. Dan masyarakat ini juga turut menghormati hak milik tersebut sebagai firman Allah yang artinya eh, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui. Nah, jadi pemerintah ini nggak punya hak untuk ikut campur dalam konflik yang terjadi dalam suatu badan usaha, kecuali konflik yang bersifat destruktif atau konflik yang tercipta karena terabaikannya hak satu pihak oleh pihak lain yang berlaku sewenang-wenang, yang berlaku seenaknya gitu. Jadi kalau hal itu terjadi nih, ya pemerintah yang mau nggak mau harus ikut campur tangan gitu, harus turun tangan dan membela si pihak yang dirugikan gitu. Hmm, gitu ya, Mang. Berarti selain berperan dalam perekonomian Islam ini, pemerintah juga bertanggung jawab ya, dan nggak cuma dari serangan luar aja, tapi pemerintah juga bertanggung jawab buat ngatasin kalau ada serangan-serangan dari dalam yang sekiranya bisa berdampak buruk nih ke kesejahteraan masyarakat dan perekonomian negara. Nah, selain peran dan tanggung jawabnya, tugas-tugas pemerintah kan nih pasti ada lah ya buat eh, dalam rangka upaya buat memakmurkan negeri ini nih dengan menggunakan konsep Islam. Kira-kira tugas-tugasnya tuh apa aja nih? Oke, jadi gini guys, tugas-tugas apa ya pemerintah khususnya dalam konsep Islam ya, itu yang pertama itu ada mengawasi faktor utama yang menggerakkan perekonomian gitu. Jadi dalam melakukan pengawasan, pemerintah juga bertugas memantau praktek-praktek yang nggak baik, baik dalam itu hal jual beli, terus produksi, sirkulasi, dan konsumsi. Nah, dalam melakukan pengontrolan ini, pemerintah itu mempunyai lembaga gitu yang independen, namanya itu Al-Hisbah. Mungkin kalau relevan yang zaman sekarang itu kayak BPOM, LPPOM, KPPU, dan DSN MUI gitu. Nah, lembaga tersebut mengawasi pabrik-pabrik, instansi, bahkan induk usaha lainnya agar tidak mengambil keuntungan yang nggak wajar kayak gitu. Nah, selain itu juga pemerintah bertugas untuk menghentikan muamalah yang diharamkan. Muamalah yang diharamkan itu kayak muamalah yang bertentangan dengan nilai atau prinsip Islam. Seperti
monopoli, riba, ataupun penimbunan gitu. Nah, dalam Islam, memperhatikan perekonomian umat itu kan sangat penting juga ya. Maka dari itu, Islam juga ada jaminan untuk melindungi harta benda setiap orang agar harta tersebut tidak digunakan dengan sia-sia dan secara royal gitu atau secara boros kayak gitu. Nah, Islam juga benar-benar tegas gitu dalam masalah muamalah yang menyimpang kayak korupsi yang menggunakan harta negara untuk kepentingan pribadi. Nah, korupsi ini kan pasti kayak menimbulkan dampak yang fatal gitu, yang mana merugikan banyak pihak dan sangat keji gitu, sangat dilarang di dalam Islam. Terus ada juga pihak-pihak yang suka nimbun barang. Nah, negara juga itu wajib banget untuk melawannya. Negara boleh banget ngeluarin barang yang disimpan tersebut secara paksa nih, terus dijual kembali kepada orang-orang yang membutuhkan dengan harga yang pantas dan sewajarnya, kayak gitu. Nah, izin nambahin nih. Jadi betul banget nih yang udah dibilang Arifin tadi. Jadi ada lagi nih. Jadi pemerintah itu juga bertugas mematok harga jika dibutuhkan. Jadi dalam hal penetapan harga ini, para ahli fikih ini berbeda pendapat nih terkait sah atau haram dilakukannya penetapan harga ini. Jadi ada sebagian yang mengharamkan hal tersebut dengan alasan karena adanya beberapa nas yang melarang pematokan harga. Di antaranya ada satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Anas. Anas berkata, di masa Rasul, harga-harga pernah melambung tinggi. Para sahabat lalu mengusulkan pada Nabi, wahai Rasulullah, hendaknya engkau mematok harga. Nah, Nabi lalu menjawab, Allah lah zat yang membuat lingkup sempit dan yang melapangkan. Dan saya berharap di hari saya bertemu Allah, tak seorang pun menuntunku atas kezalimanku, baik dalam jiwa atau harta. Nah, kalau kita lihat nih, kalau kita dari hadis itu, bisa kita simpulkan kalau pematokan harga ini adalah hal yang haram gitu. Tapi, dalam situasi tertentu, pemerintah boleh nih melakukan penetapan harga, terutama jika kebijakan itu adil nih, dipandang adil oleh para rakyat nih. Jadi maksud adil gimana tuh? Jadi maksud adil itu di dalam pasar nih kan bisa aja nih ada tidak adilan lah gitu. Kayak misalnya monopoli tadi yang sudah disebutkan, terus juga ada pihak-pihak tertentu nih yang memegang harga dengan seenaknya tanpa memikirkan beban rakyat. Nah, jadi kalau misalnya hal itu terjadi seperti distorsi pasar nih, nah disitulah pemerintah menjalankan perannya gitu, yaitu melakukan kontrol dan menetapkan harga. Pakar nih, ada juga pakar yang mengatakan bahwa pemerintah ini boleh-boleh aja melakukan penetapan harga terhadap terhadap barang-barang yang dihasilkan oleh BUMN kayak BBM, listrik, telepon, air bersih dan lain-lain. Nah, jadi kalau pada zaman sekarang nih pasti kan kondisi dan situasi tuh berbeda ya sama zaman Nabi dulu gitu. Nah, kalau zaman Nabi dulu kan pematokan harga ini bisa menimbulkan kezoliman karena posisi penjual pada saat itu bisa dibilang lemah lah gitu. Sehingga banyak dari mereka itu keberatan dengan pematokan harga ini. Nah, kalau zaman sekarang gimana? Kalau zaman sekarang pasti beda kan. Tadi udah bilang di awal, kalau zaman sekarang sama zaman dulu pasti beda. Nah, kalau zaman sekarang ini, posisi penjual itu menjadi kuat nih dalam banyak hal. Jadi pada penjual zaman sekarang itu enggak akan rugi dengan adanya patokan harga tersebut. Itulah mengapa banyak ulama di zaman sekarang membedakan antara pematokan harga yang haram karena mendatangkan kezaliman dan yang sah nih karena mendatangkan kebaikan bersama. Jadi ada dua nih. Berarti sebenarnya netapin harga itu haram, tapi kalau kondisinya lagi di dalam pasar terjadi suatu ketidakadilan kayak monopoli atau ada pihak-pihak yang mainin harga seenaknya tanpa mikirin rakyat itu ya boleh lah ya. Ya intinya buat lebih mengutamain kesejahteraan seluruh pihak aja daripada segelintir orang aja. Kalau gini nih, kalau dilihat-lihat dari negara Islam, tugas-tugas pemerintahnya juga tanggung jawabnya berarti
pemerintah peran pemerintah dalam ekonomi Islam ini kan besar banget tuh. Sebenarnya ini apa aja sih peran-peran pemerintah dalam ekonomi Islam? Oke, kalau dari gue itu ada dua nih gue narik kesimpulan. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dalam mekanisme pasar. Jadi pemerintah dalam ekonomi Islam itu bisa menghilangkan berbagai hambatan untuk mencapai efisiensi pasar tersebut, seperti koalisi, kartel, pungli, dan lain sebagainya. Nah, pemerintah juga dapat memberikan fasilitasi terhadap implementasi nilai-nilai Islam kayak pelarangan riba, pelembagaan zakat, bisnis haram, dan spekulasi berlebihan. Nah, yang kedua itu ada peduli lingkungan dan mengatasi kerusakan pasar. Nah, pemerintah bisa memberikan regulasi gitu atau peraturan yang berkaitan dengan kebijakan insentif dan melakukan pengawasan terhadap pelestarian lingkungan yang dilakukan oleh para pelaku pasar. Terus pemerintah juga harus menjaga agar barang dan jasa yang disediakan di pasar itu sesuai dengan prioritas kebutuhan, karena mekanisme pasar murni itu lebih cenderung terhadap kelompok yang kaya gitu dibanding kelompok yang miskin, karena mereka itu berpotensi memperoleh laba yang lebih besar sehingga kebutuhan rakyat kecil itu nggak terpenuhi kayak gitu, Ton. Nah, mungkin nggak selesai di situ ya, mungkin nggak selesai itu. Jadi pemerintah ini juga berperan dalam menyediakan barang publik yang diperluin nih sama masyarakat. Pasti masyarakat juga perlu ya kan barang yang disediain oleh pemerintah ini. Nah, jadi menyediakan layanan publik ini dan akses setiap individu yang sesuai dengan syariah agar dalam beraktivitas terutama dalam bidang ekonomi nih tercapai kemaslahatan bersama. Nah, pemerintah juga bisa nih mengelola kekayaan publik. Kayak misalnya kebutuhan dasar lah gitu, kebutuhan dasar. Mungkin juga bisa menyediakan infrastruktur nih agar standar hidup layak minimum itu dapat terpenuhi. Nah, selain itu juga pemerintah nih juga berperan nih mendorong proses distribusi dan redistribusi kekayaan dan pendapatan. Jadi pemerintah harus menjamin terlaksananya redistribusi yang sesuai dengan syariah seperti sistem warisan maupun zakat. Selanjutnya juga bisa nih memberikan insentif terhadap para pelaku pasar agar melakukan redistribusi kekayaan dan pendapatan seperti infak, sedekah dan wakaf gitu. Iya, iya. Berarti ya emang lumayan banyak juga sih peran pemerintah. Kalau kita lihat-lihat ke belakang lagi ini kan belum lama tuh waktu itu ya ada apa namanya kasus tentang ini apa harga Minyak goreng. minyak goreng yang ini tuh yang lagi naik banget kan. Oh iya, betul betul. Iya, Terus betul. akhirnya malah ada head dan pas headnya ditetapkan tapi minyaknya malah langka. Tapi pas headnya udah dicabut minyaknya banyak nih, stoknya melimpah. Tapi harganya itu naik banget. Nah, menurut kalian nih tentang kasus ini itu gimana? Seru sih nih. Dari Akmal Rofi dulu kali ya. Oke, boleh boleh boleh. Boleh. Jadi nih, kenapa ya kan? Kenapa kelangkaan ini bisa terjadi gitu? Karena kalau menurut gue ini ya waktu terus berjalan lah gitu, waktu terus berjalan, zaman terus berkembang gitu kan. Yang pasti ngebuat harga bahan baku terus juga gaji karyawan ya, gaji karyawan, alat produksi dan kebutuhan lainnya itu ya pasti meningkat lah kan seiring berkembangnya waktu gitu. Nah, itulah mungkin yang bisa memicu para produsen minyak goreng ini keberatan atau bahkan sampai menolak nih dengan HET yang telah diterapkan pemerintah kepada mereka gitu. Nah, mungkin solusi untuk eh, para produsen minyak goreng agar bisa
menyesuaikannya, mungkin ya, sorry, mungkin bisa dikoreksi kalau salah, bisa menyesuaikan ukuran atau takaran dari minyak goreng tersebut supaya produsen ini tetap tetap dapat profit yang diinginkan gitu kan, dan masyarakat juga nggak keberatan lah gitu. Nah, jadi menurut gue juga pemerintah ini juga harus peka lah gitu. Pemerintah juga harus peka, jadi nggak cuma produsen dong nih, pemerintah juga harus peka dan mengerti ini akan hal ini gitu, karena minyak goreng ini kebutuhan pokok ya kan, kebutuhan pokok yang sangat diperlukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari gitu. Oh iya benar-benar setuju sih sama Rofi. Kalau misalkan kita lihat nih dari obrolan kita tadi, khususnya dalam sudut pandang ekonomi Islam menyikapi masalah ini itu gimana, tergantung kondisi dan situasi gitu. Kayak dalam ekonomi Islam itu kan penetapan harga itu menurut para ahli juga berbeda-beda pendapat gitu terkait haram atau sahnya dilakukan penetapan harga tersebut. Ada sebagian ahli fikih yang mengharamkan hal tersebut dan ada juga yang membolehkan gitu. Kan kalau misalkan di dalam hadis Nabi itu kurang lebih bilang bahwa penetapan harga itu adalah perbuatan yang haram. Namun karena situasi ekonomi pada zaman Nabi dan zaman sekarang itu berbeda, sebagaimana yang tadi udah dijelasin ya sama Rofi, penetapan harga ini tuh bisa aja dibolehkan gitu, asal dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Nah, jangan sampai penetapan harga ini itu dijadikan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat gitu. Karena hal itu malah jadi bumerang sendiri gitu. Jadi masyarakatnya yang terbebani gitu, yang sengsara. Jadi untuk masalah HET ini, kalau menurut gue ya, asalkan tercipta kesejahteraan dan kemakmuran gitu, konsumen dan produsennya boleh-boleh aja kayak gitu. Iya sih, emang agak jadi permasalahan yang berbulan-bulan ya, dan ya akhirnya pemerintah turun tangan juga sih. Nah, oke. Jadi inti dari diskusi kita kali ini tuh peran pemerintah di dalam ekonomi Islam itu ini ya, bisa dibilang sangat vital gitu, sangat besar, karena pemerintahan dan rakyat itu bisa dibilang satu kesatuan, nggak bisa dipisahkan begitu aja. Kalau masalah penetapan harga, karena tadi juga sempat disinggung, terutama yang belakangan lagi marak itu tentang kasus head minyak goreng atau harga eceran tertingginya. Bisa aja nih kita kembaliin ke konsep ekonomi Islam, kalau penetapan harga yang dilakukan pemerintah itu pada zaman sekarang ya boleh-boleh aja, asalkan memang mendatangkan manfaat untuk rakyatnya gitu. Baik dari sisi konsumen, juga dari sisi produsen. Nah, jadi pemerintah juga diharapkan ya kita bisa gini lah, pemerintah sebaiknya diharapkan bisa membuat kebijakan yang adil gitu buat rakyatnya, baik itu kalangan atas maupun kalangan bawah. Karena belakangan ini juga kelihatan banget kalau sebenarnya pemerintah tuh kurang banget merhatiin rakyat-rakyat yang menengah ke bawah gitu. Betul. Nah, Betul. semoga dengan kasus minyak goreng yang tadi kita bisa sama-sama cari jalan keluar ya, agar rasa persatuan dan kesatuan tetap terjaga gitu, dan supaya pemerintah tetap bisa ya memegang kepercayaan masyarakat lah gitu. Setuju banget, Ton. Nah, gimana nih Ton. teman-teman, diskusi kita kali ini seru banget nih ya. Seru Seru Ton, banget. seru. Nggak ada habisnya nih Ton ngomongin ginian nih. Iya, Iya. kalau nggak ada, Diskusinya iya benar. besok Bakal nih kan. Gimana nih teman-teman, ada yang mau ditambahin lagi nggak? dari gue cukup sih. Cukup sih Ton, dari gue juga cukup Ton. Jelas banget nih, seru Iya, banget. iya. Iya Semoga nih.
para pendengar bisa mengambil hikmahnya ya. Betul banget, betul banget. Dapat nambah-nambah wawasan lah ya seenggaknya. Iya, betul. Soalnya kita juga sama-sama belajar lah gitu kan ya. Nah iya Ya, tuh benar. benar, kita sama-sama belajar juga. Nanti kalau ada koreksi boleh di kolom komentar ya guys. Ah iya tuh boleh banget tuh emang. Ya, boleh banget. Oke, kayaknya gitu aja kali ya pertemuan kali ini nih. Iya. Oke, Iya. Sekian nih dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.